Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih membicarakan doa sayyidul istighfar, tuannya istighfar, rajanya istighfar. Kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama dari doa sayyidul istighfar ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Wahai Allah, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Tuhanku, yang tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah kecuali Engkau. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa poin yang pertama ini adalah pernyataan yang menunjukkan kesadaran kita akan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rububiyah Allah itu pengakuan bahwa Allah merupakan satu-satunya zat yang telah menciptakan alam semesta ini, termasuk juga karena Dia yang menciptakan, maka Dia yang memiliki, yang menguasai, yang melindungi. Lalu yang berikutnya adalah pengakuan akan uluhiyah Allah, karena Tuhan, karena Allah itulah yang menciptakan alam semesta ini, maka ya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Yang lain tidak berhak sama sekali untuk diibadahi, karena yang lain itu sebagaimana kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesama ciptaan tidak boleh ada yang kemudian lalu dipertuhankan, disembah sebagaimana Allah yang menciptakan kita ini. Nah, lalu doa ini disambung dengan khalaqtani wa ana 'abdu. Ya Allah, aku menyadari sepenuhnya, aku mengakui sepenuhnya Engkaulah yang menciptakan aku. Jadi aku ini ciptaanmu. Karena aku ini ciptaanmu, wa ana 'abduk, maka aku ini juga hambamu memang. Karena aku Engkau ciptakan, dan aku mengakui bahwa diriku ini hanya hamba. Nah, kalau diri ini mengaku sebagai hamba, ya tadi hubungannya dengan, makanya kita lalu dengan sadar ya harus mau menghambakan diri kepada Allah, mau beribadah kepada Allah. Jadi kata-kata abdun dengan ibadah itu satu akar kata. Abdun itu bentuk orangnya yang menjadi hamba, ya. Kata benda sebenarnya ya. Kalau orangnya itu abid, orang yang beribadah,
Nah, bentuk ibadahnya itu disebut dengan ibadah itu. Bentuk penghambaannya itu ya ibadah itu. Ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi abdun, abid, ibadah itu satu akar kata. Karena kita ini hamba, maka kita harus menghamba kepada Allah dengan jalan menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Nah, jadi hubungan antara Tuhan yang menciptakan ini dengan manusia, ya manusia karena diciptakan, maka manusia itu sekali lagi ya harus mau beribadah kepada yang menciptakan itu. Jadi ini inline dengan pengertian tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Ada ayat dalam Al-Quran yang sekaligus bisa menggambarkan dua bentuk tauhid ini, antara kesadaran akan diciptakannya kita oleh Allah, lalu kemudian kita juga kemudian harus mau beribadah kepada Allah itu. Dalam surat Al-Baqarah di bagian awal itu Allah kan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah olehmu, rabbakum, Tuhanmu. Nah, lagi-lagi Tuhan di sini dalam pengertian rububiyah, pakai kata-kata Rabb. Sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi sekali lagi kalau Allah menggunakan istilah Rabbun, ya, Tuhan dalam bahasa Arabnya Rabbun itu konteksnya dalam penciptaan. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan Allah juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar dengan begitu kamu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini masih dilanjutkan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi mengenai Rabb itu, mengenai Tuhan yang telah menciptakan manusia tadi masih diberi penjelasan lagi. Alladzi ja'ala, alladzi ja'alal, alladzi tadi apa sudah saya sebut, alladzi khalaqa, aduh kadang-kadang sok, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, ya Allah kadang-kadang sok selip gitu ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah tadi itu, Rabbu tadi itu adalah yang telah menciptakan bagimu bumi ini sebagai hamparan, datar. Wassamaa'a binaa'a, dan Allah pula yang telah menciptakan bagimu langit seperti atap begitu, binaa'a. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah itulah yang telah menurunkan air hujan dari langit, yang dengan turunnya hujan dari langit itu fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, yang kemudian karena ada air hujan itulah kemudian tumbuh berbagai macam pohon-pohonan, yang dari berbagai macam pohon itu lalu tumbuh buah-buahan, biji-bijian, yang kemudian dari situ kita bisa menikmatinya sebagai bekal untuk bisa kita hidup. Sebab Allah ini menciptakan kita hidup tidak kok sekedar diciptakan, enggak, kemudian diberi fasilitas, diberi sarana prasarana untuk bisa hidup. Ya, diturunkan air dari langit, ya, yang dari itu kemudian tumbuh
pohon-pohonan, buah-buahan. Nah, lalu Allah kemudian pesan, fala taj'alu lillahi andadan. Ya oleh karena Allah itu yang menciptakan kamu, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan air hujan, yang menumbuhkan pohon-pohonan, sehingga dari tumbuh-tumbuhan itu kamu lalu bisa menikmati berbagai macam buah-buahan, biji-bijian. Ya, sembahlah Allah. Hanya Allah saja yang kamu boleh sembah, tidak ada yang lain. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu membuat tandingan-tandingan atas Allah. Jadi Allah itu tidak boleh ditandingi, tidak boleh. Makanya perbuatan yang paling tidak disuka oleh Allah itu ya syirik itu. Karena syirik itu sesungguhnya menyekutukan Tuhan itu berarti membuat tandingan-tandingan selain Allah. Seharusnya tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah, tetapi orang syirik itu menyembah yang selain Allah. Jadi tidak boleh ada tandingan. Jadi Allah hanya satu yang menciptakan, oleh karena itu pula hanya Allah yang disembah. Tidak boleh menyembah yang selain Allah, tidak boleh membuat tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sementara kamu tahu itu. Jadi pada umumnya tahu manusia itu kalau Allah itu Tuhannya, tapi kemudian dengan sengaja membuat tandingan-tandingan. Nah ini sekali lagi ayat yang pendek ini, dua ayat ini sekaligus menggambarkan bagaimana tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu. Ya, yang itu kemudian kita sadari betul, ya. Lalu dengan kesadaran itu kita ungkapkan dalam bentuk pernyataan, khalaqtani, betul ya Allah, aku mengakui, aku menyadari bahwa aku ini Engkau ciptakan. Tidak ada yang menciptakan aku kecuali Engkau. Apalagi kalau sampai kemudian kita belajar tentang bagaimana penciptaan Allah itu terhadap kita. Ya. Karena Allah itu Tuhan, maka Allah itu maha tinggi, maha agung. Allahu Akbar, Allah maha besar. Ya. Subhanahu wa ta'ala, Allah itu maha suci, maha tinggi. Ya. Sementara kita ini karena ciptaan Allah. Apalagi kalau dalam Al-Quran kita diinformasikan, kita diciptakan dari tanah lumpur. Itu apa? Secara simbolik mengajarkan kepada kita bahwa kita ini hendaknya menyadari kita ini sangat hina. Apa toh wong saka tanah? Bahkan malahan dalam artian lain juga kita diciptakan dari air mani yang menjijikkan itu. Loh kok kamu sombong itu apanya? Diciptakan dari lumpur, diciptakan dari air mani. Itu semua dalam rangka untuk menyadarkan kita bahwa kita ini memang hamba ciptaan Allah, ya, yang lemah. Nah lalu kemudian wa ana abduka, lalu kemudian dengan begitu muncul kesadaran, ya Allah, aku ini yang betul-betul hamba-Mu. Aku ini betul-betul ya, kawulo ya, dalam bahasa Jawanya itu kawulo ya. Kawulo itu ya ngawulo, makanya kalau kita tuh kawulo ya ngawulo. Ya. Kalau kita ini hamba ya harus mau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menghamba kepada Allah, ngawulo itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada yang lain. Ya. Tidak boleh kita mempertuhan kepada manusia. Oh, manusia juga sama kok, sederajat dengan kita. Sama-sama ciptaan. Lalu kita menghamba kepada manusia. Realitas kita, level realitas kita dengan manusia itu sama. Maka Allah melarang, ya, manusia itu untuk memperhamba manusia yang lain atau diperhamba manusia yang lain. Oh, karena sama. Merdeka kita, tidak boleh diperbudak oleh orang lain. Ya.
hamba itu budak. Berarti kalau kita menghambakan diri kepada orang lain, berarti kita mau diperbudak oleh orang lain, mau diperhamba oleh orang lain. Nah, itu tidak boleh dalam Islam. Kita hanya boleh diperbudak, diperhamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu wong diperhamba manusia aja tidak boleh, apalagi diperhamba atau menghambakan diri kepada yang lebih rendah dari manusia. Menghamba diri kepada harta, menghamba diri kepada benda-benda. Itulah makanya dalam Islam itu syirik itu dilarang itu karena itu. Karena kalau kita menghambakan diri kepada yang selain Allah, yaitu sama dengan tadi merendahkan diri kita sendiri itu. Ya. Masuk kita lalu kemudian lebih rendah dari orang lain, masuk kita lebih rendah dari benda. Ya. Tidak boleh makanya. Kita harus sesama manusia sederajat. Oh, kalau dengan alam semesta kita harus lebih tinggi. Wong kita ini oleh Allah diciptakan sebagai khalifah alam, khalifah di muka bumi. Tidak boleh merendahkan diri di hadapan alam, benda-benda itu. Nah, kita hanya boleh menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memang sebagai pencipta kita, alladzi khalaqakum tadi itu. Oleh karena itu, sekali lagi, ini hanya hubungan logis saja. Sekali lagi saya baru sudah katakan itu. Karena kita ini diciptakan Allah, maka kita harus kemudian mau beribadah kepada Allah. Nah, kalau kemudian kita menyatakan sadar diciptakan Allah tapi tidak mau beribadah aja sudah salah. Apa meneh nak kemudian orang ngakui diciptakan Gusti Allah, orang ibadah susah ditambah pol-polan. Ya. Jadi kita mengakui Allah sebagai pencipta kita dan kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini makna kandungan dari apa namanya, wa ana khalaqtani wa ana abduk tadi itu. Ya Allah, aku menyadari aku yang ciptaanmu, ya. Wa ana abduk, dan aku ini adalah hamba. Dan kalimat ini bukan hanya kita yang mengucapkan, ini juga diucapkan Nabi kita Muhammad SAW. Loh, apa mana kok kita? Nabi sekalipun itu juga hambanya Allah, abdinya Allah. Makanya Nabi itu tidak boleh disembah juga. Wah, Nabi itu sama-sama hamba dengan kita. Cuma Nabi itu adalah utusan Allah. Ya, itu bedanya. Makanya kadang-kadang kalau orang bersyahadat itu sok ditambahi, ya. Tidak hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi kami bersaksi ya Allah bahwa Muhammad itu adalah abdinya Allah dan utusannya Allah. Jadi Nabi pun abdi, Nabi itu juga hambanya Allah. Ya. Makanya Nabi juga sama beribadah betul kepada Allah. Dan ibadahnya Nabi itu Masya Allah. Ya. Ya. Kemarin dalam hal istighfar, ya, kita kemarin barusan bicara juga istighfar. Sayyidul istighfar ditentukan Nabi, dan Nabi itu dalam beristighfar itu padahal tidak pernah berbuat dosa karena beliau maksum, itu sehari minimal 70 sampai 100 kali. Itu Nabi dalam hal ibadah. Dalam hal sholat jangan ditanyakan. Kalau sholat malam itu bagi kita sunnah, bagi Nabi itu wajib. Itu seakan-akan, karena Nabi tidak pernah mendirikan sholat malam. Makanya sampai Aisyah itu pernah
pernah semacam semacam protes apa ya namanya ya kurang lebih seperti itulah. Wahai Nabi, engkau itu kan Nabi ya, sudah maksum, dijaga, tidak pernah berbuat dosa, lo kok sampai ibadahnya kok seperti itu tuh lah, ngapain gitu loh ya, kok sampai setiap malam bangun, lalu kemudian bangunnya sampai sedemikian rupa panjang, berdirinya lama, sampai kemudian digambarkan hatta tawarramat qadamah, sehingga sampai kakinya itu bengkak-bengkak karena saking lamanya berdiri itu ya. Apa jawab Nabi? Afalam akunu abdan syakur. Loh, apa aku tidak boleh jadi orang yang bersyukur? Jadi ibadah itu sebagai ekspresi dari rasa syukur Nabi, karena Nabi telah diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar itu. Jadi wajar kalau Nabi itu kemudian mengekspresikan syukurnya dalam bentuk beribadah. Jadi Nabi sendiri itu beribadah kepada Allah karena beliau juga abdinya Allah. Makanya Nabi itu tidak boleh disembah sehebat apapun. Ya. Nah, itu karena sama-sama abdi. Nah inilah Bapak dan Ibu sekali lagi ya, luar biasa ya kandungan dalam doa Sayyidul Istighfar ini ya. Jadi bagian yang pertama kita menyadari sepenuhnya akan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Lalu kemudian yang berikutnya kita menyadari sepenuhnya sebagai ciptaan dan karena itu juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan khalaqtani wa ana 'abduka. Ya Allah, aku sadar sepenuhnya bahwa aku ini adalah ciptaanmu, engkau ciptakan, wa ana 'abduka, dan aku ini sadar sepenuhnya bahwa aku ini adalah hamba-Mu. Nah, lalu kemudian doa ini dilanjutkan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya. Setelah menyadari sepenuhnya kita sebagai hamba, ya, maka kemudian kita juga menyampaikan, ya Allah, aku juga sadar berada dalam perjanjian denganmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Ya. Jadi ada sama-sama janji, tapi yang digunakan dalam teks hadis itu adalah ahdun dan wa'dun. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Nah, tentu saja ada nuansa perbedaan maknanya dan bagaimana itu pengertiannya, pemahamannya, insya Allah akan kita kaji besok pagi. Ya. Bagian yang berikutnya kita akan mengkaji wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Hari ini sampai di sini dulu. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama dengan doa tafakur majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.